Pada saat ini kita akan melakukan eh, pembelajaran terkait dengan uji normalitas data atau distribusi normal. Nah, distribusi normal itu dibutuhkan ketika kita mau melakukan uji statistik dengan menggunakan uji parametrik. Karena syarat daripada uji parametrik adalah data harus dan wajib terdistribusi normal. Kalau data yang kita miliki dia tidak terdistribusi normal, maka uji parametrik kan tidak bisa kita gunakan. Nah, di sini saya sudah memiliki data, yaitu dia tuh data yang saya punya ini. Kemudian saya akan melakukan uji statistik dengan menggunakan uji parametrik. Tetapi sebelum saya melakukan uji parametrik, saya wajib dulu uji apakah data yang saya punya ini sudah terdistribusi normal atau tidak. Saya mau melakukan penelitian tentang pengaruh obat X terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi masyarakat desa Z. Nah, di sini metode yang saya gunakan adalah eksperimen dengan saya menggunakan pre dan post. Pre ini apa? Pre ini adalah sebelum dan post ini adalah sesudah. Artinya apa? Artinya sebelum lanjut, metode eksperimen ini adalah metode yang memberikan intervensi kepada sampel penelitiannya, kepada responden penelitiannya. Itu yang disebut dengan metode eksperimen. Maka eksperimen yang saya gunakan di sini saya akan memberikan obat X ini. Dan yang saya mau lihat apakah ketika saya sudah memberikan obat X ini terjadi penurunan tekanan darah atau tidak. Jadi eksperimen saya gunakanlah saya memberikan obat X pada penderita hipertensi. Nah, di sini karena saya menggunakan pre dan post, maka sebelum saya memberikan obat hipertensi atau sebelum saya memberikan intervensi, saya perlu ketahui nilai pre-nya ada berapa. Kemudian ketika saya sudah melakukan intervensi atau ketika saya sudah memberikan obat, saya harus ketahui lagi nilai postnya ada berapa. Nah, di sini saya memiliki 10 eh, penderita hipertensi. Saya sudah beri nomor urut penderita hipertensi nomor 1 sampai penderita hipertensi ke 10. Jadi ada total 10 responden. Dan 10 responden ini semuanya adalah penderita hipertensi. Sebelum saya memberikan obat, saya lakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu. Di sini saya sudah tulis sebelum pemberian obat X. Saya melakukan pengukuran tekanan darah sistolik pada penderita yang pertama di sini. Ternyata hasil pengukuran menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik pada penderita yang pertama sebesar 170. Kemudian saya ukur tekanan darah sistoliknya. Hasil pengukuran tekanan darah sistolik pada penelitian yang pertama, di sini hasilnya 140. Nah, langkah yang sama saya gunakan untuk penderita kedua sampai penderita ke-10. Penderita kedua, tekanan darah sistoliknya 140, sedangkan tekanan darah diastoliknya adalah 100. Kemudian ketika saya sudah dapat data pre-nya atau data sebelum saya memberikan obat X, ini saya sudah dapat datanya. Kemudian saya lanjutkan dengan pemberian obat X. Pada penderita hipertensi pertama saya memberikan obat X, begitupun penderita kedua sampai penderita ke-10 saya memberikan obat X semua. Ketika saya sudah berikan, saya tunggu sampai obat X ini dia bereaksi. Reaksinya maksimal reaksinya mungkin sekitar 3 jam. Ketika setelah obat ini sudah bereaksi pada 3 jam sesudahnya saya ukur tekanan darah. Di sini saya sudah masuk ke post. Kalau yang ini tergolong ke dalam pre, sedangkan yang di sini sudah tergolong ke dalam post. Di sini saya mau mengukur tekanan darah pada penderita pertama. Penderita pertama saya ukur tekanan darahnya, tekanan darah sistolik sesudah saya memberikan obat X, hasilnya 140. Kemudian tekanan darah diastolik hasilnya 110. Hal yang sama saya lakukan pada penderita kedua sampai pada penderita ke-10. Pada tekanan darah penderita kedua sistoliknya adalah 110 dan diastolik pada penderita kedua adalah 70. Dan ini saya lakukan selanjutnya kepada penderita ketiga sampai penderita ke-10. Nah, ketika data saya sudah dapat, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas data. Dan uji normalitas data di sini saya menggunakan software SPSS. Oke. Nah, kalau misalnya data saya sudah temukan, maka saya harus interpretasi. Interpretasi ketika misalnya gini, oke, saya sudah melakukan pengujian, nilainya sudah keluar. Tetapi untuk saya menentukan distribusi data di normal atau tidak, itu harus ada parameternya.
Nah, parameter saya gunakan apa? Saya lihat nilai signifikansinya. Ternyata, kalau nilai signifikansinya lebih daripada 0,05, maka distribusi data dikatakan normal. Kalau nilai signifikansinya kurang daripada 0,05, maka distribusi datanya kita katakan tidak normal. Tetapi dalam SPSS, teman-teman, dalam SPSS itu ya, kebanyakan dia tidak tulis 0,05 ya, tapi dia hanya tulis titik 0,5. Titik 0,5 ini sama dengan 0,05. Oke teman-teman, saat ini saya sudah buka SPSS dan tampilan awal SPSS seperti ini. Yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah teman-teman buka variable view. Ketika teman-teman sudah buka variable view, di sini perlu teman-teman isi nama terlebih dahulu. Karena data yang saya punya kan ada 4. Itu yang pertama itulah sistolik sebelum, diastolik sebelum, sistolik sesudah, dan diastolik sesudah. Maka di sini saya harus isi di sini. Jadi yang pertama di sini saya tulis sistolik eh, sistolik sebelum. Kemudian desimalnya di sini saya pilih 0. Sorry. Lalu kemudian labelnya saya tulis sistolik sebelum. Di sini saya pilih scale. Nah, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama pada sistolik sesudah dan diastolik sesudah. Oke, jadi saya sudah isi semuanya. Kemudian ketika sudah diisi, langkah selanjutnya kita pilih data view. Klik di data view. Nah, jadi tampilan seperti ini. Tampilan pertama adalah sistolik sebelum, kemudian diastolik sebelum, sistolik sesudah, diastolik sesudah. Jadi arti dari sistolik sebelum ini apa? Sistolik sebelum ini dia merupakan baris yang akan kita masukkan data-data sistolik sebelum pemberian obat. Ya di mana? Di sini. Jadi nanti data di sini, ini kan sistolik sebelum pemberian obat X. Jadi akan saya masukkan ke sini. Lalu bagaimana dengan diastolik? Diastolik, di sini kan tulis diastolik sebelum. Maksudnya adalah data diastolik sebelum pemberian obat X. Jadi data dari sini, kemudian saya masukkan ke di sini. Diastolik sebelum pada ekspresi ini. Kemudian saya akan masukkan di sini. Lalu bagaimana dengan data sistolik sesudah dan diastolik sesudah? Sama, yaitu akan sistolik sesudah saya akan masukkan ke sistolik sesudah, kemudian diastolik sesudah saya akan masukkan di sini pada spesies yang tertulis diastolik sesudah. Oke? Yang pertama saya masukkan data di sini kan sistolik. Nah, saya masukkan data sistolik dulu. Saya copy, kemudian saya masukkan ke sistolik sebelum. Kemudian sama juga saya copy diastolik sebelum, saya masukkan ke diastolik sebelum pemberian obat, saya masukkan ke baris diastolik sebelum. Demikian hal yang sama saya gunakan untuk sistolik sesudah dan juga diastolik sesudah. Saya copy. Oke. Ketika saya sudah copy demikian, langkah selanjutnya adalah saya mau melakukan uji normalitas. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah di sini saya pilih analyze, kemudian saya pilih deskriptif. Di sini saya pilih explore. Data yang terdapat pada kolom di sini, saya akan masukkan semuanya ke dependent list. Jadi data yang di sini saya akan masukkan ke kolom dependent list. Saya pilih yang pertama sistolik, saya klik di sini sistolik, saya masukkan. Saya klik juga pada diastolik, saya masukkan. Hal yang sama saya lakukan untuk sistolik sesudah. Nah, ketika saya sudah masukkan semua ke dependent list, langkah selanjutnya saya pilih plots. Menu plot di sini saya pilih. Ketika saya sudah klik menu plots, di sini kemudian saya pilih normality plot with test. Dan saya klik continue. Ketika saya sudah klik continue, saya klik OK. Oke, hasilnya sudah keluar.
Kemudian sebelum kita lihat hasilnya, kita baca dulu terkait dengan case processing summary. Di sini dalam case processing summary, yang kita mau lihat adalah apakah semua data yang kita gunakan sudah diproses atau belum. Ataukah mungkin masih ada yang tidak diproses. Nah, hasilnya kita lihat di sini ya. Data file sini. Ternyata sistolik sebelum datanya ada 10. Diastolik sebelum juga 10. Sistolik sesudah juga 10. Demikian juga dengan diastolik sesudah. 10. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada angka 10 kan, 1 sampai 10. Jadi ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, berarti data yang kita miliki semua sudah diproses. Artinya apa? Semuanya sudah valid. Berarti case missing, data yang tidak diproses, pasti dia angkanya 0. Dengan demikian, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa data yang kita punya semuanya telah diproses. Lalu kemudian kita pindah ke tabel. Di sini ada tabel test of normality. Tabel inilah yang digunakan untuk kita mau melihat apakah distribusi data yang kita miliki tergolong ke dalam distribusi data normal ataukah tidak normal. Nah, dalam test of normality atau uji normalitas, di sini ada dua, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Pertanyaannya, kita mau menggunakan yang mana? Patokan kita yang mana? Nah, jawabannya adalah ada sumber yang mengatakan bahwa untuk uji Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel yang kita miliki di bawah 30. Dan Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila sampel yang kita miliki di atas 30. Oke? Nah, pertanyaan kemudian, kalau begitu dalam penelitian saya mau menggunakan yang mana? Kita lihat lagi. Jumlah sampel yang saya miliki. Jumlah sampel yang saya miliki kan, respon penelitian ke saya kan ada 10 orang. Pertanyaannya, 10 orang itu di atas 30 ataukah di bawah 30? Jawabannya di bawah 30. Maka, uji statistik yang akan saya gunakan adalah Shapiro-Wilk. Di sini, dalam penjelasan sebelumnya saya mengatakan bahwa parameter untuk kita gunakan data itu dia terdistribusi normal atau tidak, itu kita lihat pada nilai signifikansinya. Di sini ada tulis sig, SIG titik. Ini kepanjangannya adalah signifikansi. Jadi nilai ini yang kita lihat. Nah, kalau data itu dia terdistribusi normal, berarti nilai signifikansinya adalah di atas 0,05. Kalau tidak terdistribusi normal, maka nilai signifikansinya di bawah 0,05. Sekarang kita lihat yang pertama. Sistolik sebelum. Nilai signifikansinya berapa? Ternyata nilai signifikansinya nilai signifikansinya adalah 0,152. Pertanyaan, apakah di bawah 0,05 ataukah di atas 0,05? Jawabannya di atas 0,05. Artinya apa? Distribusi datanya tergolong distribusi data normal. Karena data sudah terdistribusi normal, maka saya sudah bisa menggunakan uji parametris. Salah satu uji parametris yang saya bisa gunakan adalah uji T untuk menilai apakah obat X berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi pada masyarakat Z. Oke, demikianlah penjelasan terkait dengan distribusi normal.